Dan hari ini khotbah ketiga untuk Pateriki di lapangan sepak bola Lena. 3 kali. Karena ada angka 3, maka khotbah saya ini saya bagi dalam 3 bab. Seperti pada waktu khotbahnya Pater Didi, saya pakai bab. Bab 1 untuk seluruh umat yang hadir. Bab 2 untuk orang tua, bapak dan mama, keluarga besar Pateriki. Dan bab yang ketiga untuk Pateriki. Bab 1. Ibu bapak, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak yang dikasihi Tuhan, rekan-rekan imam, biarawan-biarawati, dan teristimewa Pateriki yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita merayakan Hari Raya Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Agak aneh bahwa seorang yang menyatakan dirinya raja, lalu dia menggambarkan dirinya sebagai seorang gembala. Kita tahu seorang raja pasti punya banyak hewan. Dan dia pasti punya orang-orang, mungkin yang dalam tanda petik hamba, yang bertugas untuk menggembalakan hewan-hewannya. Raja yang satu ini agak aneh. Dia menjadi gembala. Raja yang satu ini, Yesus Kristus, dia tidak punya istana. Dia tidak punya pasukan. Dia tidak punya apa-apa. Tapi raja yang satu inilah yang menjamin kehidupan kekal. Seperti di akhir Injil tadi, Tuhan Yesus mengatakan, orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Apa yang diteladankan, apa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita sekalian untuk masuk ke hidup yang kekal. Yesus memberikan teladan untuk melakukan hal-hal yang sederhana, hal-hal yang biasa-biasa saja, hal-hal yang kecil, agar kita bisa memperoleh hidup yang kekal, agar kita bisa memperoleh berbagai rahmat dan berkat yang kita butuhkan dalam kehidupan ini, agar kita menjadi orang-orang yang berbahagia dalam kehidupan ini. Yesus menyamakan dirinya dengan orang yang lapar, dengan orang yang haus, dengan orang yang telanjang, dengan orang asing, dengan orang yang berada dalam tahanan. Dan Yesus mengajarkan kepada kita untuk menolong, untuk melayani, untuk membantu orang-orang yang seperti ini yang kita jumpai dalam kehidupan kita, entah dalam keluarga, entah dalam masyarakat, atau dalam komunitas umat. Sangat gampang sebenarnya syarat untuk memperoleh hidup yang kekal. Yesus tidak menuntut kita untuk membuat hal-hal yang luar biasa, untuk melakukan hal-hal yang besar. Yesus tidak menuntut kita untuk pergi ke tempat dia dilahirkan dulu supaya bisa memperoleh berkat dan kehidupan kekal. Yesus tidak menuntut kita untuk pergi ke tempat dia disalibkan dulu supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Yesus tidak menuntut kita
untuk berdoa di makam Santo Petrus atau para kudus lainnya. Tapi sebaliknya, Yesus menuntut kita sebagaimana Dia lakukan sendiri untuk melayani, untuk membantu, untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang mungkin membutuhkan bantuan kita. Mereka yang lapar, mereka yang haus, mereka yang kekurangan pakaian, mereka yang merasa terasing dalam kehidupan ini, mereka yang disingkirkan dari pergaulan masyarakat, mereka yang ada dalam penjara. Saya kira orang-orang seperti ini tidak ada di Amerika, tidak ada hanya ada di Korea atau di Jerman, Italia. Orang-orang yang Yesus sebutkan tadi dengan keadaan mereka masing-masing, dengan kebutuhan mereka masing-masing, ada dalam keluarga kita, ada di sekitar kita, ada dalam masyarakat kita, ada dalam umat kita. Tidak butuh jauh-jauh cari orang-orang yang seperti ini. Ibu bapa, saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajarkan kita dan memberikan teladan kita kepada kita untuk melakukan itu. Dia sendiri yang adalah Raja, Dia melakukan itu. Dialah yang menjadi teladan, contoh bagi kita. Tetapi Yesus ini tidak hanya menggambarkan dirinya sebagai seorang gembala yang menjaga kita, yang melindungi kita, yang menjamin keamanan dan keselamatan kita. Dia pula seorang raja, raja semesta alam yang punya kuasa untuk mengadili kita. Dasar pengadilan terhadap setiap kita adalah perbuatan-perbuatan kita. Apakah dalam hidup kita mau peka dan menolong orang yang lapar, orang yang haus, orang yang membutuhkan pakaian, orang yang merasa asing hidupnya, orang yang merasa tertekan dalam kehidupan ini, orang yang diperlakukan tidak adil, orang yang ada dalam penjara. Itu dasar pengadilan terhadap setiap kita. Siapapun kita, apapun status kita, baik dalam gereja maupun dalam masyarakat, kita diberi kemampuan, kesanggupan yang sama untuk menolong saudara-saudari kita, orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Maka yang penting bagi kita adalah senantiasa memohon rahmat kepekaan dari Tuhan, agar kita sanggup melihat, sanggup merasakan, sanggup berempati dengan orang-orang yang memiliki kesulitan, yang memiliki tantangan, yang mengalami penderitaan dalam kehidupannya. Para pejabat pasti berpikir keras tentang ini. Bagaimana supaya rakyat itu sejahtera, lahir dan batin. Itu adalah perwujudan iman. Tidak hanya berpikir keliling kemana-mana, mencari tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Anggota DPR, baik yang di daerah tingkat 1, tingkat 2 atau pusat, juga berkeliling mencari tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, mendengar keluhan-keluhan masyarakat, dan kemudian merumuskan kebijakan
atau merumuskan undang-undang, kemudian mengawasi. Ini adalah perwujudan iman. Dan setiap kita dipanggil untuk menjadi pelayan satu terhadap yang lain. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak menuntut kita untuk melakukan hal-hal istimewa, untuk melakukan hal-hal luar biasa, untuk melakukan hal-hal besar. Dia menuntut kita untuk melakukan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, hal-hal yang biasa, tapi dengan cinta yang besar, sebagaimana Dia mencintai kita. Bab 1 selesai. Bab 2 untuk keluarga, Bapa dan Mama Pateriki, dan juga untuk keluarga besar Pateriki. Saya terharu mulai dari kemarin melihat begitu banyak orang yang terlibat dalam perayaan syukur ini. Mereka bekerja keras, tidak kenal lelah. Dan orang-orang yang bekerja ini pasti sebagian besar dari mereka tidak kenal siapa itu Pateriki. Pateriki lahir besar di Sumba, sekolahnya di Yogyakarta, kuliah di Australia, di Filipina, di Thailand. Ele bakim boko-boko itu bana zeu terus. Boko-boko artinya pendek. Jadi dia topnya di Thailand, kursus bahasa Inggrisnya di Australia, studi teologinya di Filipina, diakonnya di sana, dan pulang di Sumba untuk ditabiskan jadi imam. Dukungan yang luar biasa. Siapa yang menggerakkan ini semua? Ngal kita ngalit Riki anak saya, anak go tanus misi ke saya. Jadi Bapak kurang terkenal juga di sini, maka sering-sering libur. Tidak tahu, tapi ketidaktahuan mereka akan siapa itu Pateriki, siapa itu Tanus Misi, siapa itu Elvi Misi, karena suaminya nama Tanus Misi, istrinya nama Elvi Misi. Tidak tahu. Mereka tidak digerakkan oleh ikatan emosional, ikatan pengetahuan apapun, tapi mereka digerakkan oleh Yesus, Sang Raja semesta alam. Ini luar biasa. Nebumai Pak Gaspar Jawa apa? Oh, aku ne Pak Gaspar Jawa ngale, woi tenda ini bagus sekali. Ini pasti milik satu orang. Pak Gaspar mau apa ter? Ngida sumbangan dari mana-mana. Memang ngajar olah tahu kayak dewa kayak Noah. Olah tahu kayak dewa itu Noah. Kalau untuk urusan Tuhan Allah, untuk urusan iman, itu gampang-gampang saja. Mengapa gampang? Karena Allah, karena Yesus menggerakkan hati begitu banyak orang untuk mendukung Pateriki. Sekarang bagaimana dengan orang tua keluarga Pateriki? Orang tua keluarga Pateriki punya kewajiban untuk mendukung Pateriki. Dan pasti diberikan kekuatan, kesanggupan oleh Tuhan untuk mendukung Pateriki. Dukungan itu doa. Motonya Pateriki, kekuatan itu berasal dari Allah. Maka kalau kita mendukung dia, orang tua keluarga mendukung dia, maka pertama-tama terus-menerus berdoa supaya kekuatan yang berasal dari Allah yang selama ini dialami oleh Pateriki terus mengalir dalam kehidupannya sebagai seorang imam ketika dia mengalami kesulitan,
tantangan, cobaan, dan goncangan. Berdoa itu dalam bahasa kita itu puju ngaji, kalau saya tidak salah begitu. Puju ngaji. Jadi mae juga puju ngaji. Kalau hanya puju itu tidak benar. Nah, kebiasaan kita itu papa buju. Saya tidak mau terjemahkan, nanti Pak Riki punya kewajiban untuk cari di Google Translate. Ada di bahasa Nagekeo. Ya. Kita buju ngaji, bukan hanya buju, tapi buju ngaji. Jadi saya harap ya, doa itu sangat penting. Kami ini para imam ini manusia yang biasa. Imam, kami ini imam. Pate Gabriel Meo, orang Soa, ketika kata sambutan waktu misa perdana saya 20 tahun yang lalu, dia bilang umat harus mendoakan imam karena dia adalah imam. Karena dia adalah imam, maka umat harus berdoa. Bolak-balik imam, atas imam apa? Ternyata imam itu kepanjangannya ia masih manusia. Ya, jadi Bapak Tanus Misi, Ibu Elvi Misi, Riko, Diana, keluarga besar itu selalu mendoakan. Yang kedua, perilaku atau cara hidup. Jangan sampai ini yang paling tidak enak didengar ini. Jangan sampai orang bilang, "Woi, percuma anak imu imam. Percuma abu imu pastor. Percuma kaaji imu tua." Percuma, tidak enak. Rahmat imamat ini diberikan oleh Tuhan dengan cuma-cuma. Mae-mae kita ke keluarga atau ngasih kita percuma. Jadi perilaku kita, cara hidup kita harus kita berusaha untuk betul-betul menunjukkan bahwa kita adalah orang yang beriman. Kita adalah orang-orang benar. Tidak berarti kita luput dari kesalahan, dari dosa, tidak mungkin. Tapi kita mesti berjuang dengan rahmat Allah untuk mendukung anak kita, saudara kita, abu kita, Pate Riki. Pate Riki ini seorang imam yang akan merayakan perayaan Ekaristi, perayaan yang mempersatukan orang dari mana-mana. Dan perayaan ini pula harus dirayakan dalam keluarga, yaitu persatuan dan kesatuan. Pate Riki ini akan melayani sakramen pengampunan dosa, rahmat istimewa, menjadi perpanjangan tangan kasih Allah untuk mengampuni orang-orang yang berdosa, untuk mengampuni manusia-manusia yang berdosa, untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Maka dalam keluarga besar harus dirayakan juga pengampunan itu. Saling memaafkan, saling mengampuni. Kalau Yesus Sang Raja semesta alam saja mengampuni kita yang dosanya sangat besar, mengapa kita kerutu-kerutuan atau sembilan yang kecil-kecil ini tidak bisa saling mengampuni? Tidak ada hal yang istimewa. Kalau perayaan ini itu hanya hari ini, tetapi harus berlangsung sepanjang kehidupan kita. Tidak gampang. Saya imam, kadang-kadang saya dengar keluarga saya ada yang bertengkar, tidak enak. Papa puju, papa ngasih, papa ngi, tidak enak. Biar saya jauh di Sumba dapat kayak kau zeli aku ngi.
Ama kau saya lihat nih untuk ama doka buku. Keluarga kau saya lihat nih, miu doa mana? Nggak doa, menjadi ragu lagi. Tuhan Allah bagaimana? Saya doa terus tapi saya pun keluarga begini, tidak enak, terganggu. Jadi nggak oa. Jadi yang khotbah itu senior pertama Patrius. Jadi keluarga, kami bisa ada di sini keluarga, ya, bapak, mama. Jadi dukung dengan doa, dengan perilaku hidup. Nanti kita talo, kita oan kayak dewa. Tuhan, ngaongi sulit, saya ini sulit untuk mengampuni. Pasti kayak dewa kekuatan untuk bisa mengampuni. Oan kayak dewa, kami ini sulit bersatu. Kalau masing-masing orang yang sulit bersatu, tidak mungkin Tuhan tidak kasih. Pasti Tuhan beri. Setuju ya? Setuju. Ngazo-ngazo artinya setuju. Bab ketiga untuk Pater Riki. Moto Pater Riki, kekuatan itu berasal dari Allah. Saya tidak mau jelaskan panjang lebar di sini karena bukan tugas saya. Di Bakabubak juga waktu misa di rumah orang tuanya saya yang khotbah. Jadi saya tidak punya hak untuk menjelaskan alasan mengapa Pater Riki itu punya tema seperti ini. Sebentar dia omong baru dia cerita panjang lebar. Tapi saya mau katakan tema ini, moto imamat. Saya lebih suka sebut moto imamat daripada moto tabisan. Kalau moto tabisan itu mungkin hanya waktu tabisan. Tapi kalau moto imamat itu sepanjang perjalanan hidup sebagai imamat, moto ini yang menjiwai. Kekuatan itu berasal dari Allah. Saya yakin moto ini tidak dirumuskan oleh Pater Riki sendiri. Ini dirumuskan oleh Rasul Paulus yang dalam pelayanannya dikejar-kejar, difitnah, dianiaya, tapi pada saat yang sama dia mengalami penyertaan dan kekuatan Tuhan. Moto Pater Riki itu senada dengan motonya saya. Motonya saya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak Desa, Pak Vens itu hafal. Ketika saya omong, beliau ikut juga. Hafal. Filipi 4:13 sama. Moto imamat Pater Riki baru berumur 1 bulan 2 hari. Moto imamat saya juga baru berumur 20 tahun 3 bulan 22 hari. Saya mengalami itu, kekuatan itu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Pater Riki, dukungan umat Ndora, Pastor Proki, Pastor Rekan luar biasa. Ini yang mengharukan. Tapi ini digerakkan oleh Tuhan sendiri. Adik Romo Carlos ini sangat sibuk. Karena begitu sibuknya sampai gewo cukur. Itu pengorbanan yang luar biasa. Ngatai ketua panitia, semua anggota KOR luar biasa. Pater Riki ini dukungan yang luar biasa. Ini kekuatan yang luar biasa. Ya, di samping dukungan dari orang tua dan keluarga. Kalau Pater Riki oleng-oleng mulai mengalami kegoncangan, kesulitan, coba bayangkan kembali suasana di Lena ini. Mulai dari kemarin hingga hari ini. Doa dan bayang kembali, pasti kuat. Saya omong begini karena saya buat begitu. Ingat saja, kalau sudah mulai oleng, ya itu tidak mungkin kita full gas terus sebagai imam. Pasti ada saat-saat kita mengalami krisis.
kesulitan, tantangan, cobaan yang membuat kita bertanya-tanya, benar tidak ini menjadi imam? Oleng. Tapi Pater Riki, kalau oleng, tidak usah ingat yang lain. Jangan cari tempat pariwisata, tempat rekreasi. Jangan masuk mall, jangan buka internet. Duduk tenang-tenang di sudut bukit atau lembah. Kau ingat kembali suasana di mana umat Prokindora menjemputmu sejak hari Sabtu dan pada perayaan hari ini yang luar biasa. Dan saya kira Tuhan akan bekerja dalam ingatan dan imajinasi seperti itu yang membuat engkau akan kuat. Iya, benar ya. Hanya saya yang oleng, ribuan orang tidak oleng dalam mendoakan saya. Hanya saya yang goncang, ribuan orang tidak goncang dalam mendukung saya. Ingat ya, Peomon. Saya kira bab ketiga sudah selesai. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga kita sekalian yang mendukung Pater Riki ini pasti diberkati oleh Allah. Amin. Saya melihat kenapa ini pastor waktu khotbah dia tidak lihat umat secara keseluruhan, tapi kok dia hanya ke satu sudut saja. Setelah ngaomezo ternyata ada nona cantik. Oh, rupanya dia berapi-api menghadap ke sudut sana, ada nona cantik. Pater Riki, yang di sudut satu itu dan nona cantik itu bisa membuyarkan pikiranmu, mewartakan sabda Allah. Kabar gembira bisa hilang ketika memandang orang tertentu dan mengganggu hati. Ya, nanti ada Pater Riki semua. Dua, hati-hati juga dengan wisuwutu. Duit, pastor, jaga itu duit. Kalau sudah terlalu melihat wisuwutu, lupa itu kabar gembira. Biarkanlah yang cantik itu menjadi milik kami kaum awam, tidak menjadi milik para pastor. Kamu itu berdoa. Mak mikir berpete apa tua masuk ini repot. Jadi begitu. Jadi terima kasih kepada kita semua atas dukungan doa kepada acara kita hari ini. Mohon maaf Bapak Mama apabila ada hal yang kurang menyenangkan. Cerita itu begitu kuat bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah. Bukan hanya sekadar cerita bahwa dia putra Allah, tapi Yesus Kristus itu sendiri adalah Allah. Dan itu yang membedakan kita dengan orang lain. Ini juga yang disebut oleh Profesor Yuval Noah Harari tentang tantangan agama saat ini adalah bagaimana menjawab yang disebut identitas kita. Jadi identitas kita sebagai pengikut Kristus itu jadi tantangan bagi agama, dan saya yakin tantangan bagi para imam dalam pewartaan. Cerita tentang keluarga tadi biasa Lauden, yang biasa tadi hebat, mulai Susi nama, Pater Riki ini berasal dari mana, dan terus sampai dengan Bapak Tanus merantau ke Sumba, ya, lalu bisa lahirlah Riki, dan Riki juga harus kembali
misa di tengah keluarganya di sini. Ini semua juga kekuatan cerita. Kekuatan cerita itu yang melahirkan yang kita dengan sangat bergairah, bersemangat melakukan apa yang disebut ritus atau ritual. Dalam agama, kalau kita tidak percaya tentang cerita tentang Yesus Kristus, semua ritual yang diajak untuk kita tidak mau ikut. Kayak sembahyang hari Minggu, Dharma, apa. Semua itu berasal dari cerita yang terus-menerus diulang dengan cara macam-macam untuk meyakinkan kita bahwa Kristus itu benar putra Allah. Kristus itu adalah Allah itu sendiri. Kristus itu yang memberikan kita energi untuk hidup dan memberi diri bagi orang lain. Cerita yang kuat, ritual yang berulang, melahirkan juga fanatisme kita, melahirkan kesediaan kita, semua kita untuk berkorban. Hari ini kalau tidak ada cerita, tidak ada ritual itu, tidak semua orang mau berkorban. Mulai dari tadi yang panitia sudah ulang-ulang disebut oleh Pak Toti tadi, bahwa ini kerja keras sekian lama mempersiapkan itu. Ini juga yang memberi semangat ketika Pastor Proki memutuskan ini stasi Lena yang urus. Saya pikir waktu itu engkau ya Pak Eo Pataben, sarkam jetoto, ya, Mak Tome. Saya lihat ini Bapak Vance tadi bola-balik tadi di belakang, ya. Saya lihat bola-balik. Jadi semua orang sibuk, terutama mereka yang sangat-sangat bertanggung jawab di layar, di belakang layar. Begitupun juga Bapak Adi, kepala desa sini. Nah, semua ini lahir dari keyakinan tentang cerita itu, tentang benarnya cerita itu. Kita berulang kali melakukan ritual. Kita dengan rela berkorban untuk semuanya. Oleh karena itu, kepada Pater Ricky, hari ini seperti tadi juga oleh Pater Sil sudah sampaikan dengan sangat bagus, ketika menghadapi kebimbangan, kegamangan, crossroad, ya, persimpangan jalan, mau kemana saya ini? Mungkin pada waktu itu saatnya untuk merenung, duduk, jauhkan diri dari keramaian. Kristus sendiri juga dalam perjalanan hidupnya 3 tahun di muka umum juga tetap memberikan teladan pada kita untuk tidak mabok dengan semua pujian dan hura-hura, harus juga menyingkir ke tempat yang sepi. Untuk coba melihat kembali, memutar kembali video dalam ingatan tentang apa yang Pater Ricky sudah alami sejak ditabiskan tanggal 20 Oktober yang lalu sampai dengan siang ini dan nanti. Saya kira ini semua akan memberikan kekuatan kepada Pater Ricky dan menjadi kebanggaan bagi kita semua. Sebagai Bupati, ya, saya sangat berterima kasih kepada masyarakat
Ndora, Voidoa, terutama mereka yang di Lena Pagomogo ini. Pater Riki adalah imam kelima Paroki Ndora, imam CSSR kedua, dan imam Lena kedua. Kita tunggu sampai kapan lagi untuk edisi ke-6. Ini tantangan untuk umat Paroki Ndora. Romo Pastor Paroki yang saya hormati, yang sudah berikan saya kesempatan, para imam konselebran, juga termasuk 2 anak paroki. Mereka 2 biar senior tapi tetap status anak paroki. Mau datang misa, izin dulu. Pater Sil dan Pater Yus. Bukan balas dendam ya Pater Sil. Tokoh umat, tokoh adat, tokoh masyarakat, perangkat pemerintahan, mulai dari provinsi, bupati, Bapak Bupati dari kabupaten, juga untuk para ASN yang sempat hadir, Bapak Camat dan juga para kepala desa yang sudah turut berjuang, para donatur dan undangan yang hadir yang saya hormati, yang saya kasihi, keluarga besar Pater Riki, panitia misa syukur, pengurus stasi dan umat stasi Lena dan Tuan Nio, umat Paroki Ndora yang saya kasihi juga, dan yang saya banggakan, anak paroki saya, sang jubilaris, Pater Riki. Sebentar baru engkau perkenalkan engkau punya teman-teman. Wajib supaya umat bisa tahu yang itu tadi baca Injil itu siapa. Termasuk perkenalkan pastor paroki Mudi Waikabubak. Yang mana orangnya putih atau hitam diatur sebentar. Jadi imam itu gampang-gampang sulit. Tetapi saya mau katakan, jadi imam karena ada keluarga. Kami jadi imam karena ada umat. Karena mereka semua mendukung kami. Dan jadi ke imam karena umat doa minta kepada Tuhan. Tuhan tolong utus imam-imam baru kepada kami untuk menggantikan yang tua-tua seperti Pater Yus. Kekuatan itu berasal dari Allah. Pater Riki menghimpun kita semua melalui perayaan syukur ini oleh karena rahmat tabisan. Karena menurut beliau, Allah sudah memberikan kekuatan untuk mengumpulkan kita semua sebagai satu keluarga. Kita semua dan apa yang kita lakukan untuk Pater Riki adalah cara kita menguatkan Pater Riki untuk tetap setia sampai akhir hayat. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang sudah berjuang menyukseskan perayaan ini. Panitia, pengurus stasi, keluarga besar, donatur, pemerintah, mulai dari bupati sampai ke tingkat desa. Terima kasih untuk kalian semua. Kalian membuktikan bahwa kalian adalah perpanjangan tangan Tuhan. Semuanya terlaksana karena ada kerendahan hati untuk saling mendengarkan dan saling melayani. Ada standar utama yang diprioritaskan dalam proses persiapan misa syukur ini. Dan saya namakan standar itu dengan nama pemberian diri. Itu standar kesuksesan, bukan kemegahan dan bukan yang lain-lainnya. Tanpa pemberian diri yang total, tidak mungkin kita bertahan dan sampai pada kesempatan ini. Kata bertahan ini punya arti banyak ya. Secara emosional itu panitia tahu situasinya seperti apa. Tapi bertahan sampai acara puncak itu luar biasa. Jangan berhenti pada perayaan syukur saja. Tetapi perjuangan kami adalah perjuangan seumur hidup dan merupakan perjuangan kita bersama. Doa dan dukungan kalian adalah kehadiran Allah yang nyata dalam pelayanan kami. Dan kalian adalah Allah yang menguatkan kami dalam perjalanan panggilan kami. Tadi Bapak Thomas bilang, jangan terlalu perhatikan dengan bunga-bunga di tepi jalan. Tetapi
Saya mau katakan, ada bunga yang selalu mendukung kami melalui kebaikan hati kalian semua. Bapak Thomas juga bunga, tergantung dari jenis apa. Usai perayaan ini, Pak Teriki masih membutuhkan kekuatan yang sama dari kita semua. Tegur sapa, pesan dan nasihat. Karena jadi imam tidak membuat kami kebal akan teguran dan nasihat. Jadi imam tidak membuat kami kebal akan teguran dan nasihat. Kami manusia biasa, tegur kami dengan cara yang pantas. Jangan membiarkan kami terlalu terlena dengan banyak hal. Terima kasih untuk nasihat-nasihat yang sudah mendahului. Untuk keluarga, Pak Tesil tadi sudah omong banyak. Tetapi saya juga mewakili Romo Pastor Paroki juga tentu memberikan satu dua hal ini. Kalian harus menjadi pihak pertama untuk mendukung Pak Teriki. Pihak pertama untuk mendukung Pak Teriki. Caranya, tunjukkan bahwa kalian adalah keluarga dari seorang imam. Tunjukkan bahwa kalian adalah keluarga dari seorang imam. Dia punya rincian sudah Pak Tersil sebutkan tadi. Doa, misa, hadiah. Jangan lupa. Tunjukkan dalam tutur kata dan tindakan kalian. Saya mewakili Pastor Paroki, DPP Paroki Ndora, Santo Petrus Martir Ndora, dan umat paroki mengucapkan profesiat untuk Pak Teriki dan juga kawan-kawannya, profesiat untuk panitia dan keluarga besar, dan terima kasih untuk kita semua tanpa kecuali. Kalau sebut satu persatu nanti panjang dan mungkin bisa jadi lupa. Saudaraku, Pak Teriki memang belum layak untuk berikan nasihat sebagai imam, karena saya juga baru 2 tahun. Tetapi sebagai seniormu, saya mau katakan, kita harus bahagia dengan apa yang sudah kita pilih. Dan Romo Paroki saya dari WK Bubak juga. Bapak Mama, saudara-saudari, Bapak Bupati bersama Ibu, dan seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Nagekeo yang saya hormati, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan semua tokoh-tokoh yang ada di sini. Keluarga besar yang sama saya cintai, ini luar biasa betul ini. Kemarin di WK Bubak masih kecil Bapak, ini besar sekali. Ini macam tembak terlalu jauh. Saya kemarin pas penerimaan secara adat kami ganti berpakaian di rumah Bapak Lorenz di bawah. Itu hanya beberapa mobil dan saya pikir hanya itu saja. Lalu singgah di paroki, pas saya keluar kamar ternyata sudah banyak orang sekali dan penari dan segala macam. Saya tidak menyangka bahwa begitu besar dan saya sangat terima kasih untuk itu semua ya, kan saya percaya bahwa itu cinta yang luar biasa untuk saya dan untuk keluarga kami. Sebelum saya memulai seluruh cerita dan mengapa saya bisa hadir di sini, saya ingin memperkenalkan seperti yang sudah diperintahkan oleh Romo Carlo, junior harus taat kepada senior juga sebenarnya. Saya akan memperkenalkan beberapa imam baru teman-teman saya dari Sumbar. Silakan maju ke depan sini. Waktu di pestanya mereka juga mereka suruh saya maju di sini. Silakan. Jangan imam baru, saya tidak berani dengan pastor paroki. Ini dari kanan ke kiri. Ini Pak Terianto. Dia dari ND betul aja. ND Lio. Tapi sekolah besar di Waingapu, Sumba Timur. Dia nanti akan tugas di Jepang. Yang kedua, Pater Eman. Kemarin itu saya WA dia, kau datang tidak? Dia bilang saya datang asal ada moke di kampung.
Ini kuat minum dia Bapak. Pater Eman putra asli Sumba. Mama bapaknya orang Sumba dan akan bertugas di Jerman. Yang ketiga Pater Agus Gala, Agus juga putra asli Sumba. Bapak mama orang Sumba akan bertugas di Kalimantan. Yang terakhir Pater Linus, ini juga asli Sumba, bapak mama orang Sumba. Dia akan jadi formator di postulan kami Redemptoris di Sumba. Sedangkan saya sendiri akan bertugas di Yogyakarta, akan menjadi formator juga untuk para frater Redemptoris di sana. Terima kasih teman-teman semua. Silakan kembali. Yang berikut ada Romo Nus, Romo paroki saya dari WK Bubak. Romo berdiri di tempat, saya tidak berani panggil di depan. Ini juga Romo dari sini. Orang Monopari. Orang Monori. Jadi memang penguasa WK Bubak itu semua dari sini. Lalu ada Pater Sil, ini senior kami di Redemptoris. Dia 01, saya 02 sekarang. Bapak ini sudah keluar dari kampung sudah berpuluh tahun. Saya lahir dan besar di WK Bubak di Sumba. Maka kalau logat saya begini nih, mohon maaf betul-betul. Saya lahir di WK Bubak. Bapak waktu itu kalau tidak salah SMA di sana bersama Bapak Thomas. Saya itu waktu itu Bapak setelah tabisan, saya senang dengar cerita waktu itu. Awal-awal Bapak ke Sumba dan bagaimana ketemu Mama. Bapak ini kalau jalan sama-sama dengan saya orang bilang kembar betul-betul. Fotokopi betul-betul. Tapi saya lebih ganteng sedikit. Mama, saya takut kalau bonceng Mama ini. Masih cantik ini. Orang bilang nanti frater ini sudah bonceng perempuan lagi. Lalu ada adik saya, Diana dan Riko. Coba berdiri, Riko, Diana, Bapak, Mama, supaya orang bisa lihat. Ya, ini. Jadi kalau saya ukurannya begini, itu karena lihat saja ukuran sudah begitu juga. Adik saya itu mungkin ikut Bapak Pius itu. Silakan duduk. Saya lahir, besar di Sumba, sekolah di sana. Tapi yakin saja bahwa darah yang mengalir dalam dirinya saya itu darah dari sini. Saya boleh bersekolah, boleh lahir di sana, tapi saya sendiri tidak pungkiri itu bahwa darah saya itu darah orang-orang sini. Hanya memang minta maaf betul, saya tidak mengerti bahasa sini. Kalau mau kasih salah, itu yang salah. Salahkan saja Bapak. Waktu kami kecil tidak ajar satu kata pun. Saya adik dua ini tidak tahu bahasa kita di sini. Mama ini tahu sedikit-sedikit saja mungkin. Memang saya tidak mengerti kalau bicara. Kemarin itu beberapa terjemahkan untuk saya, termasuk Pater Yanto karena dia orang ND masih mengerti sedikit, Pater Sil, Romanus, Bapak Alo, masih terangkan saya bahasa-bahasa adat. Orang sudah terharu pas penerimaan, saya baru terharu setelah pulang ke kamar. Tapi saya bersyukur bahwa punya pengalaman, punya keluarga yang berasal dari sini. Terima kasih Bapak. Sudah lama keluar. Saya kemarin mungkin Bapak Alo terjemahkan ke saya. Sudah lama keluar dari kampung, lalu pulang bawa hadiah saya untuk umat di sini. Saya jarang pulang kampung sebenarnya. Saya pulang terakhir itu 3 tahun lalu ketika kembali dari tempat top, dan itu hanya 1 minggu saja. Tidak banyak, sebagai frater saya tidak punya banyak waktu untuk diizinkan untuk libur terlalu lama. Baru tabisan juga saya langsung dikirim kembali ke Jogja. Jadi otomatis masa saya di sini itu tidak terlalu banyak. Saya tidak tahu
banyak yang mungkin yang kerja pagi, siang, malam untuk saya berdiri di sini hari ini, tapi tidak pernah lihat yang mana Pater Ricky itu. Saya menyadari itu, saya juga dengar-dengar, oh ini sudah dia, oh ini sudah dia. Semoga tidak menyesal pas lihat saya. Saya juga dengar ini, oh Pater kecil betul. Ini bapak mama sudah kecil memang. Saya banyak di luar. Sejak SMP saya juga sudah pisah dengan bapak dan mama. Tamat SD saya sudah masuk di asrama di Sumba Timur. Bapak dan mama tinggal di Sumba Barat. Dan otomatis pulang libur itu hanya seminggu, kadang kalau lama sedikit 2 minggu. Dan setelah itu saya masuk biara. Saya sendiri tidak pernah juga dapat tugas pastoral di Sumba, selalu di luar. Seperti yang Pater Sil sebut, pendidikan banyak di luar negeri dan hanya pulang kalau libur seminggu 2 minggu. Jadi benar-benar saya harus bagi waktu liburan itu untuk ke Sumba dan untuk ke sini. Saya mulai semua perjalanan sebagai seorang imam ini mulai dari KPA di Mataloko waktu itu. Tahun 2009-2010. Setelah pulang dari KPA saya singgah di sini, tapi itu hanya 2 hari kalau tidak salah, 3 hari. Ketemu nenek dan keluarga. Lalu postulan di Wengapu, novisiat di Sumba Barat, dan 5 tahun di Yogyakarta untuk studi. Lalu saya punya pengalaman pastoral di luar, di Thailand, sekolah lagi di Australia, sekolah lagi di Filipina. Jadi banyak waktu saya habiskan juga di luar. Dan Pater Sil dan beberapa pastor kalau ada waktu untuk misa Natal di kampung, saya senang sebenarnya. Saya coba minta izin kemarin, apakah bisa sebelum ke Jogja saya Natal di sini dulu. Rupanya pimpinan belum merestui itu. Karena sudah libur selama 2 bulan ini kan belum bisa. Mungkin suatu waktu Romo Paroki, kalau Romo Carlo sudah naik sebagai paroki, pastor paroki, saya bisa datang ke sini untuk merayakan Ekaristi di sini. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih untuk doa-doa yang selalu terucap, untuk lutut yang tidak pernah berhenti berlutut di hadapan Tuhan, memohon betul rahmat, kekuatan dan ketekunan dalam diri saya sebagai seorang imam. Saya tahu ini perjalanan yang tidak mudah. Saya setelah tamat SMA itu pendidikan selama 11 tahun dan dan ditabiskan menjadi imam. Tidak mudah untuk saya, dan saya yakin juga untuk imam-imam yang lain, bahwa kita berjalan dalam situasi dan kondisi yang juga bagi banyak orang mungkin tidak normal dan tidak tahu mau buat apa, tapi bahwa kami berjuang dan Tuhan merestui seluruh perjalanan saya itu. Maka dengan sangat rendah hati mengutip Santo Paulus, saya juga mengangkat tema kekuatan itu sungguh-sungguh berasal dari Allah. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk panitia yang bekerja siang malam. Saya tahu bahwa mungkin dari banyak panitia yang tidak kenal saya, tidak tahu yang mana saya, tapi mau bekerja dengan tulus hati. Dan saya bersyukur untuk itu. Terima kasih untuk pemerintah di daerah Kabupaten Nagekeo yang mendukung seluruh acara ini, para donatur, ketua-ketua desa, kepala desa, Pak Camat, RT, RW, dan semua yang terlibat dalam perayaan syukur ini. Saya sungguh berterima kasih dan kalian semua ada dalam hati dan doa-doa saya. Saya akan setiap kali merayakan perayaan Ekaristi saya akan ingat semua Bapak Mama yang berjuang untuk hari ini. Secara khusus saya terima kasih juga untuk Romo Pascalis dan Romo Carlo yang menerima kami dengan sangat baik. Terima kasih untuk kerendahan hati dan seluruh pelayanan yang terjadi selama ini. Untuk semua yang hadir, anggota KOR, teman-teman saya di belakang tadi, ini stasi kecil tapi luar biasa betul, KOR macam di kota besar. Terima kasih untuk pengorbanan dan semuanya, dan untuk siapa saja yang terlibat dalam acara ini, Bapak Tom